Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustihat dengan NIM 1914288, jurusan Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah pada akad mudharabah dengan mata kuliah arbitrase syariah. Salah satu tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri, SAG MM. Baik, yang pertama pengertian akad mudharabah. Akad mudharabah adalah bagian dari akad kerjasama, namun seringkali mendapatkan porsi bahasaan yang cukup luas. Dikutip dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 115 tahun 2017 tentang pembiayaan mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelolaan atau amil, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Jadi, akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu antara usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian kelolaan. Dasar hukum pembiayaan mudharabah adalah terdapat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Selanjutnya, rukun dan syarat akad mudharabah. Rukun mudharabah yaitu sebagai berikut. Orang yang berakad yakni memiliki modal dan pelaksana atau usahawan. Yang kedua ada modal, yang ketiga ada proyek atau usaha, yang keempat ada keuntungan, yang terakhir ijab qabul. Mudharabah yaitu yang pertama modal. Modal harus diiakan dengan jelas jumlahnya. Seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa uang yang beredar. Modal harus dalam bentuk tunai, bukan piutang. Modal harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha. Yang kedua, keuntungan. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang memungkinkan dihasilkan nanti. Kesepakatan resiko persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada robba'al mal. Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat mudharabah adalah ijab dan qabul. Adapun menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga, yaitu al-adyan atau para pihak yang berakad. Yang kedua ada modal, yang ketiga ada ijab qabul. Ulama Syafi'iyah membagi lagi menjadi 5 rukun, yaitu yang pertama modal, kedua pekerjaan, ketiga laba, keempat sigot, dan yang terakhir dua pihak yang berakad. Yang selanjutnya sistem mudharabah yang diaplikasikan oleh bank syariah. Perjanjian pelaksanaan dalam bentuk perjanjian baku. Adanya pembatasan atas kebebasan berkontrak agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional. Yang kedua, akad mudharabah dituangkan dalam perjanjian tertulis disebut perjanjian bagi hasil. Yang selanjutnya dalam perjanjian akad mudharabah disebut nisbah bagi hasil pemilik dana atau sahibul mal. Dan untuk pengelola atau mudharib
Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Akad mudharabah terjadi apabila calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal bagi bank syariah sebelum ditandatangani akad perjanjian tertulis tersebut terlebih dahulu dipelajari oleh calon kreditor atau penabung. Jika calon nasabah menyetujui, maka calon nasabah menandatangani perjanjian. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda tetapi memberi peringatan. Yang selanjutnya, sistem amanah atau kepercayaan. Skema pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Ada penyelesaian sengketa bisnis syariah pada akad mudharabah. Yang pertama, penyelesaian sengketa litigasi. Penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan. Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Agama berdasarkan pasal 2 Junto pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, penyelesaian sengketa non-litigasi. Beberapa lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi. Yang kedua, mediasi. Yang ketiga, konsiliasi. Yang keempat, arbitrase. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.